Sistem Necromancer. Bab 76 sampai dengan 81. Babak 76, fisik tertinggi. Yang Dabin dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Kerangka itu benar-benar berjalan. Zombie tidak datang, tapi sekelompok kerangka datang. Adapun Li Yahong dan yang lainnya, melihat kerangka yang berlari, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Saudara Yang, berhenti mencari dan lari. Seseorang tiba-tiba berteriak. Melihat ke belakang, dia melihat adik laki-lakinya telah melarikan diri jauh. Yang Dabin segera bereaksi dan lari. Begitu dia melangkah maju, dia tersandung celananya. Dia buru-buru berdiri dan terus melarikan diri sambil memegang celananya. Sambil berlari, dia berteriak, "Cao, tunggu aku." Orang-orang itu bertindak sebagai umpan, kita masih punya waktu. Ketika saya melihat ke belakang dari sudut mata saya melihat monster kerangka itu lewat tepat di atas Li Yahong dan yang lainnya. Seolah-olah dia telah mengidentifikasi mangsanya, dia langsung mengejar mereka. Cao gelombang, apa-apaan ini? Yang Dabin mengutuk, mengambil celananya dan mempercepat pelariannya. Tetapi bagaimana kecepatan manusia bisa dibandingkan dengan kecepatan seekor anjing kerangka? Tak lama kemudian, jarak antara mereka menjadi kurang dari 5 meter. Yang Dabin mengertakkan gigi dan mengutuk adik laki-laki yang melarikan diri itu, menyalakan pengaman dan berbalik untuk menarik pelatuknya. Bang 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 gelombang. Terdengar suara tembakan. Peluru itu menembus bingkai berlubang dan menghantam tanah. Ini pertama kalinya saya menggunakan pistol. Selain itu, pistol memiliki efek jera yang kuat bagi para penyintas, namun jika tidak dapat mengenai zombie dan skeleton, maka tidak akan ada efek jera. Puff gelombang. Anjing kerangka pertama melemparkannya ke tanah, dan anjing kerangka lainnya berkerumun, menggigit bagian tubuh dengan gila-gilaan. Gigit dua di antaranya, lalu lanjutkan kejar yang lain yang melarikan diri. Tidak lama kemudian, ratapan menyakitkan terdengar satu demi satu di kejauhan. Dari belakang, Wu Heng datang bersama tim kerangkanya. Melihat beberapa orang yang diikat, dia memerintahkan, lepaskan ikatannya. Beberapa kerangka dengan jiwa dasar melangkah maju dan memutuskan talinya. Biarkan beberapa orang mendapatkan kembali kebebasannya. Terima kasih. Li Yahong menghela napas lega dan merapikan pakaiannya. Orang lain juga mengucapkan terima kasih dan berdiri di samping dengan hati-hati. Apa yang terjadi? Wu Heng melirik ke kejauhan. Kami sedang mengumpulkan bensin di sini, dan mereka tiba-tiba bergegas keluar dengan senjata di tangan. Tidak ada yang bisa kami lakukan, kata Li Yahong dengan wajah jelek. Jika Wu Heng tidak tiba tepat waktu, sulit untuk mengatakan bagaimana nasib mereka nantinya. Tapi itu pasti tidak akan bagus. Apakah kamu kenal pria itu? Wu Heng terus bertanya. Saat dia membuka toko sebelumnya, dia pergi untuk memperbaiki mobil dan menjadi gangster dari lingkungan sekitar. Wu Heng mengangguk dan tidak melanjutkan bertanya. Akhir dunia terjadi beberapa waktu lalu. Ada yang bersatu untuk mengatasi kesulitan, dan ada juga yang melepaskan kegelapan batinnya. Sebenarnya, hal ini tidak mengejutkan. Segera, beberapa anjing kerangka kembali menyeret mayat-mayat yang berlumuran darah. Pria itu pasti sudah mati. Hanya satu anggota tubuhnya yang tersisa memegang pistol dan berlumuran darah. Wu Heng melirik orang-orang di samping dan berkata, "Aku akan menjaganya untukmu. Ambil minyaknya. Ayo pergi nanti." Li Yahong mengangguk dan memimpin beberapa orang menuju kendaraan di depan dengan drum minyak. Mulai menguras bensin dari tangki bahan bakar. Wu Heng meminta kerangka itu untuk menyeret tubuh pria itu ke samping, dan kemudian melepaskan percakapan dengan orang mati. Mayat itu tiba-tiba duduk dan melihat ke arah sini. Dari mana datangnya pistol dan pakaian anti tusukan? Membunuh dua zombie dan menarik mereka keluar dari tubuh mereka. Apakah totalnya ada 2 set? Ya, selain orang yang keluar bersamamu, apakah ada orang lain? Wu Heng terus bertanya. Tidak ada yang tersisa. Saya tidak punya pertanyaan untuk ditanyakan,
jadi saya hanya membubarkan sihir necromancy. Mayat itu tergeletak telentang dengan bunyi gedebuk di tanah. Wu Heng mengambil pistolnya dan terus berkata ke samping, buka pakaianmu. Pedang 1 dan 2 pedang melangkah ke depan dan melepas pakaian anti tusuk pada dirinya. Terakhir kali saya menggerebek Biro Keamanan Umum, sepertinya saya tidak melihat pakaian seperti ini. Entah saya tidak menemukannya sendiri, atau mungkin saya tidak menemukannya di tempat yang saya cari. Segera setelah itu, sisa kerangka anjing juga berlari kembali, menyeret sisa mayat kembali. Wu Heng terus melepas pakaian dan pistol anti tusukan kedua. Menunggu di sana sebentar, Li Yahong dan yang lainnya berjalan kembali membawa drum minyak. Jumlah drum minyak tidak banyak, dan sepertinya tidak akan memakan waktu lama. Letakkan drum minyak di atas kereta dan berjalan bersama ke arah datangnya mereka. Wu Heng berkata, beri aku pakaian anti tusukan ini. Terima kasih. Li Yahong berterima kasih padanya. Ikutlah denganku besok dan kita pergi ke pompa bensin untuk mengambil bensin. Li Yahong mengangguk, oke. Di persimpangan, beberapa orang berpisah. Kembali ke komunitas. Wu Heng mengeluarkan 2 inti mayat tingkat pertama dan semua ramuan penawarnya. Keluarkan 1, sterilkan dengan alkohol dan telan langsung. Kekuatan +1, ketangkasan +1. Tidak ada rasa sakit yang menyayat hati seperti terakhir kali. Garis-garis di lengan saya tidak seserius sebelumnya. Itu muncul begitu saja dan perlahan mereda. Ada perasaan bahwa seiring dengan peningkatan fisik saya, dampak inti mayat tingkat pertama pada tubuh menjadi semakin ringan. Hal ini juga dapat dipahami sebagai perlawanan diri sendiri yang semakin kuat. Efek virus menjadi lebih lemah. Setelah memikirkannya, aku membuka ramuan itu dan meminumnya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, bagaimanapun, ini semua hanyalah tebakannya sendiri. Duduk di samping dan beristirahat sebentar, dia terus mengeluarkan inti mayat level 1 kedua dan menelannya. Kekuatan +1, hanya sedikit peningkatan. Efeknya juga menurun. Skor level 1, paling buruk, dapat meningkatkan atributnya sebanyak 2 poin. Tetapi yang kedua ini sebenarnya hanya menambah 1 poin. Ketika atribut mencapai nilai tertentu, efek inti mayat mulai berkurang. Buka penawarnya dan minumlah. Segera periksa panel properti Anda. Nama, Wu Heng. Pekerjaan, ahli nujum. Tingkat, 5, 272/14.000. Atribut, kekuatan 22, ketangkasan 22, konstitusi 25, kecerdasan 18, persepsi 10, karisma 13. Prestasi, spesialisasi tombak pendek entry pelatihan khusus Arcane. Keterampilan, menjebak tulang, percikan asam, gemuk, lampu menari, sinar yang melemahkan, pembalseman, percakapan dengan orang mati. Sepertinya benar-benar terkait dengan nilai numerik. 3 atribut kekuatan, ketangkasan, dan konstitusi semuanya telah mencapai 20 atau lebih. Efek inti mayat dan pengaruh racun mulai melemah. Menurut atribut normal, fisik menentukan ketahanan terhadap berbagai racun berbahaya. Sekarang konstitusi telah mencapai 25, tubuh sudah mulai melawan racun yang dibawa oleh inti mayat tingkat pertama. Ini memaksaku untuk membunuh zombie level 2. Wu Heng bergumam dan terus fokus pada atributnya. Rute pengembangan saya sepertinya tersesat. Penyihir yang baik, kok kecerdasannya menduduki peringkat keempat. Sebaliknya, fisiknya adalah yang tertinggi. Dalam faksi sihir yang ada, tampaknya tidak ada sihir seperti sihir daging. Tidak, aku masih mengandalkan necromancy, jadi aku masih harus bekerja lebih keras dalam sihir. Wu Heng berkata dengan lembut. Kedai Putri Duyung memerah. Benny membawa nampan anggur dan mengantarkan bir ke meja para tamu. Saat dia berbalik untuk pergi, dia mendengar suara percakapan di telinganya. Pernahkah kamu mendengar, distrik Gudang Sikeng dikelilingi oleh tim profesional dan penjaga? Api berkobar ke langit dan kebisingannya sangat besar. Saya tidak tahu siapa yang mereka tangkap.
Seorang pria berjanggut berkata langsung setelah mengambil seteguk bir. Tempat itu penuh dengan gudang beberapa pabrik, ayo kita tangkap pencurinya. Tidak, kita tidak bisa menggunakan begitu banyak orang untuk menangkap pencuri itu. Pada saat ini, seorang pria yang mengenakan pelindung kulit di meja sebelah berbalik dan berkata, saya tahu sesuatu tentang situasinya. Kalau begitu beritahu aku. Pria itu melihat sekeliling ke arah orang-orang yang penasaran, dan berkata sambil tersenyum, beberapa anak hilang di tengah keramaian, dan penjaga tidak dapat menemukan mereka, jadi ibu dari anak-anak tersebut pergi mencari anggota profesional, tim, dan mereka mengepung gudang malam itu. Penjaga mengirim anak itu kembali keesokan harinya. Benarkah atau salah? Akankah mereka menangani masalah ini? Apa yang kamu bohongi? Sekarang semua orang di tempat ramai mengetahuinya. Penny, yang sedang memegang nampan, kembali menatap orang-orang yang berbicara, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Babak 77, gelang perangkap. Ambil dan pasang di pagar pembatas. Kata Wu Heng. Beberapa prajurit kerangka dengan jiwa memindahkan boneka plastik yang mereka kumpulkan ke atap. Ambil tali kawat dan pasang di pagar pembatas di satu sisi. Membentuk target berbentuk manusia yang didirikan. Kalian, ayo berlatih menusuk target ini dulu, dan lebih rajin lagi, kata Wu Heng langsung. Setelah pertempuran sebelumnya, ada 77 prajurit kerangka yang telah mencapai level 5. Jumlah ini di luar dugaan Wu Heng. Lagi pula, sangat sulit untuk meningkatkan level kerangka sebelumnya. Pada dasarnya, segera setelah level kerangka dinaikkan, kerangka itu akan hancur berkeping-keping di pertempuran berikutnya. Hasilnya, level prajurit kerangka terus meningkat, dan juga terus berkurang. Tampaknya terjebak dalam lingkaran setan. Namun, situasinya mulai membaik akhir-akhir ini. Skeleton juga secara bertahap mulai mencapai level 5, membuka jiwa dasar. Saya melihat boneka plastik ini dari toko pakaian di pinggir jalan, jadi saya membawanya kembali untuk melatih kerangkanya. Jumlah model yang ada tidak mencukupi, jadi mereka menggunakan kain dan tirai yang ditemukan dan mengikatnya pada figur manusia untuk dijadikan sasaran. Keahlian senjata dapat dibuka melalui pelatihan dan pertarungan sebenarnya. Seharusnya lebih mudah untuk membuka keahlian skeleton warrior. Lagi pula, tidak perlu tidur atau istirahat, jadi berlatihlah saja saat ada waktu luang. Setelah berlatih selama beberapa hari, Anda hampir dapat membukanya. Mendengar perintah Wu Heng, kerangka pengguna tombak level 5 berjalan menuju sasaran dan mulai melakukan gerakan menusuk. Engah kepulan-kepulan gelombang. Tombak besi itu menembus plastik, menimbulkan sedikit suara. Wu Heng berdiri di sana dan memperhatikan sebentar, lalu kembali ke kota Blackstone untuk beristirahat. Kota Blackstone, tempat tinggal. Setelah makan mie instan untuk makan malam, saya mengeluarkan buku teknik pedang elang abu-abu dan membacanya sambil berlatih pedang. Setelah kekuatan dan fisik ditingkatkan, ini jelas berbeda dari yang sebelumnya. Lenganku tidak akan gemetar setelah mengayunkan pedang, dan berbagai gerakan menjadi lebih akurat. Tindakan yang awalnya sulit, dicapai kini dapat dilakukan dengan mudah. Ternyata saya dikirim ke sini. Tak heran jika sulit untuk maju dalam mempraktekkan ilmu pedang ini. Ternyata nilai atributnya saja tidak cukup. Sebenarnya, aku mengeluh dalam hati bahwa sebagai seorang mage, kekuatan dan staminaku sangat tinggi, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah hal baik yang langka. Kekuatan mempengaruhi efek jarak dekat Anda sendiri, serta ledakan otot dan berat badan Anda sendiri. Membawa beban juga penting. Sekarang dia mengenakan baju besi kulit. Di masa depan, dia pasti bisa memakai baju besi berat dan berdiri di tim kerangka. Bunuh diri sendiri juga sulit. Fisik bahkan lebih penting, dan bahkan setiap fisik profesional pun penting. Ini mewakili keadaan fisik dan ketahanan terhadap berbagai keadaan negatif. Semakin tinggi kebugaran fisik, semakin baik ketahanan terhadap racun. Orang dengan kebugaran fisik yang rendah, yaitu kulit yang garing dalam permainan, dapat dengan mudah meleset dari musuh dan mati terlebih dahulu.
Saya berlatih di kamar sampai larut malam. Setelah mandi sebentar, saya pergi tidur. Saya sangat kaya, saya harus mempekerjakan 2 pembantu atau semacamnya. Kamu ingin mengikuti asosiasi dan melamar ke tempat yang tidak peduli dengan ahli nujum. Berpikir dalam hati, perlahan-lahan aku tertidur. Keesokan harinya, Wu Heng keluar untuk sarapan. Ketika saya kembali, saya melihat staf asosiasi berjalan keluar gang. Keduanya kebetulan bertemu muka, dan mereka berdua tercengang. Tuan Wu Heng, Kapten Alteluk ingin Anda datang. Punya misi. Saya tidak yakin tentang itu. Anggota staf itu berkata sambil tersenyum. Oh, oke, saya akan segera ke sana. Staf itu mengangguk dan pergi lebih dulu. Wu Heng kembali ke kamarnya dan membuat beberapa persiapan. Dia memakai pistol, masker gas, dan langsung keluar. Datanglah ke asosiasi dan berjalanlah melalui koridor menuju ruang tim. Ketika dia membuka pintu dan masuk, dia melihat 3 anggota lainnya ada di sana. Kapten, apakah Anda punya misi? Wu Heng bertanya langsung. Oteluk menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya misi. Saya telah memperoleh benda ajaib. Kavina dan Yuri keduanya ada di sini hari ini, dan saya akan memanggil Anda untuk melihat bersama. Kapten Alteluk selalu berlatih di ruang pelatihan asosiasi, sehingga dia selalu dapat ditemukan. Tetapi orang-orang lain jarang datang ke pergaulan. Bahkan Kavina hanya datang berkunjung kadang-kadang, dan lebih banyak sibuk dengan urusannya sendiri. Oh, oke. Wu Heng duduk di samping. Yuli terus mengedipkan mata, tak tahu apa yang ingin diungkapkannya. Dalam ringkasan pertempuran terakhir, saya menyebutkan kurangnya metode untuk menahan musuh. Saya membeli alat peraga dari luar dan akan menjelaskan fungsinya kepada Anda di masa depan, kata Alteluk. Oke, beberapa orang mengangguk. Otluk mengeluarkan gelang perak dari rak lemari di satu sisi dan meletakkannya di atas meja. Gelang perangkap dapat melepaskan sinar ilusi untuk menjebak target dalam ilusi. Mata Wu Heng tertuju pada gelang itu. Gelang perangkap perak. Deskripsi, alat peraga ajaib yang diukir dengan ilusi mental, yang dapat menyebabkan dampak ilusi pada satu target. Efek ilusi bergantung pada ketahanan mental target. Ini benar-benar alat fantasi. Saya pernah mendengarnya, tapi ini pertama kalinya saya melihatnya. Alat peraga ini sebenarnya sedikit tidak berguna. Bagi profesional level tinggi, efeknya tidak terlalu terlihat, jadi setelah target diganggu, harus ditangkap atau dibunuh secepatnya. Oh, pasti menghabiskan banyak uang. Yuri bertanya, memang sedikit lebih mahal, tapi uang itu tetap harus dikeluarkan untuk menutupi kekurangan di tim, lanjut Alteluk. Yuli menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia masuk akal. Wu Heng berpikir sejenak dan bertanya, Kapten, apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi keterampilan terkontrol seperti itu? Umumnya ada 2 jenis efek seperti ini, satu adalah tipe jebakan, dan yang lainnya adalah tipe spiritual. Tipe jebakan itu seperti teknik keterikatan druid atau teknik jaring laba-laba penyihir, fisik, Anda bisa keluar dari masalah. Tentu saja, ini akan membutuhkan usaha, dan tipe mental bergantung pada tingkat kekuatan mental. Wu Heng, kenapa kamu tidak mempelajari teknik jaring laba-laba? Kata Yuli sambil mengacungkan jari. Kenapa kamu tidak tahu cara membungkusnya? Ini bukan rute yang saya ambil. Saya juga tidak. Otluk melirik mereka berdua dan terus menambahkan, efek gelang itu cukup untuk musuh kita saat ini. Saat ada misi, perhatikan musuh yang terkena. Dimengerti. Mereka bertiga mengangguk. Oke, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Saya akan lihat apakah ada komisi dalam beberapa hari ke depan. Kita bisa mengambilnya. Selama periode ini, asosiasi mengorganisir anggota tim untuk melakukan beberapa misi penangkapan. Tetapi tidak terjadi apa-apa pada tim keempat. Tampaknya Alteluk berencana untuk mengambilnya sendiri. Mereka bertiga mengangguk, mengucapkan beberapa patah kata lagi satu sama lain, lalu berpisah. Wu Heng, apakah kamu akan pergi ke pasar gelap? Yuli datang. Tidak,
Ada yang harus kulakukan hari ini, aku akan menunggu sampai seseorang bebas. Dan langsung kembali ke area keramaian, Wu Heng membereskan dan langsung menuju ke dunia zombie. Dunia zombie, Wu Heng memimpin tim kerangka dan langsung keluar dari komunitas. Di luar Xiaodong Kixiu, saya menghubungi Li Yahong. Hari ini saya setuju untuk pergi ke pompa bensin untuk mencari bensin, tetapi saya tertunda beberapa saat di pagi hari. Setelah menunggu beberapa saat di pinggir jalan, Li Yahong datang dengan kendaraan roda 3 listrik yang membawa ember. Bahkan di jalan utama pun sebenarnya tidak mulus. Dalam beberapa langkah, ada sekelompok mobil yang jatuh menghalangi jalan. Mobil besar tidak bisa lewat, kecuali butuh waktu untuk memindahkan atau menjatuhkannya, tapi kendaraan roda 3 kecil ini bisa lewat di trotoar. Saya khawatir saya tidak tahan, dan itu adalah drum minyak berisi minyak. Keduanya mengobrol sebentar untuk beberapa kata, lalu tim berangkat. Ikuti jalan di kawasan pemukiman dan masuk ke jalan utama, lalu terus menuju ke timur. Ada pompa bensin di sana. Saat melewati bagian ruang bernyanyi dan jalan, jumlah zombie sedikit lebih banyak, tetapi hanya ada 34 dan mereka dengan mudah dibunuh. Apakah ada berita di radio baru-baru ini? Wu Heng bertanya. Li Yahong berkata, tidak ada berita yang sangat berguna. Stasiun utama mendorong semua orang untuk tetap bersatu dan sebisa mungkin menjauh dari daerah padat penduduk. Faktanya, kata-kata ini tidak ada gunanya. Jika Anda bisa memikirkannya, itu tergantung apakah kamu bisa bertahan hidup. Di mana markas orang yang selamat? Wu Heng terus bertanya. Li Yahong melirik kerangka di sekitarnya dan melanjutkan, di selatan kota, ada markas berbentuk penjara. Orang yang selamat akan direkrut di sana. Penjara. Wu Heng mengerutkan kening. Bukankah penjara itu terinfeksi zombie? Tetapi tempat seperti itu, dengan tembok dan kisi-kisi, memang merupakan tempat yang bagus untuk pertahanan. Mereka sendiri mengatakan di radio bahwa memiliki senapan dan senapan sniper dapat sepenuhnya bertahan dari serangan zombie. Babak 78, Mayat. Dari apa yang dikatakan Li Yahong, penjara adalah tempat yang bagus untuk bertahan melawan zombie. Lokasi pendirian jauh dari pemukiman penduduk, dan penjaga penjara dilengkapi dengan senjata dan peluru. Mungkin juga penjara memiliki sistem pasokan listrik sendiri dan tidak ada pemadaman listrik. Sama sekali. Kalau dipikir-pikir seperti ini, tempat seperti ini benar-benar pilihan yang bagus. Apakah ini tujuan yang ingin kamu tuju? Li Yahong mengangguk, ya, saya pernah melakukannya sebelumnya, dan saya masih mempertimbangkannya sekarang. Wu Heng sendiri pasti tidak akan pergi ke kamp penyintas manapun, dan akan membuat dirinya tidak nyaman jika pergi ke sana. Tapi dia juga berharap masih ada orang yang masih hidup di tangannya. Membantu melakukan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh kerangka, atau memberikan sedikit suasana hidup. Wu Heng tidak berkata apa-apa lagi dan melanjutkan perjalanannya dengan pasukannya. Saat melewati beberapa tempat yang mengalami kecelakaan mobil serius, kami meminta zombie besar setinggi 3 meter untuk memindahkan kendaraan yang rusak dan membiarkan kendaraan roda 3 listrik terus bergerak maju. Saat berjalan, saya melihat tanda pompa bensin di depan saya. Wu Heng berkata kepada Xiao Xiao yang sedang berbaring di bahunya, Xiao Xiao, lihatlah apakah ada bahaya di pompa bensin, terutama di dalam beberapa bangunan. Oh, baiklah. Xiao Xiao melayang di udara dan terbang dengan cepat menuju kejauhan. Tidak lama kemudian, Little Pi terbang kembali dari kejauhan. Berkata, mereka semua zombie, tidak ada yang aneh. Biarkan aku memeriksanya. Wu Heng masih khawatir dan berencana untuk memeriksanya sendiri. Xiao Xiao mendengus dan masuk ke dalam tubuhnya. Situasi di pompa bensin muncul di benak saya. Ada 2 mobil pribadi yang diparkir di samping tangki bensin. Beberapa zombie yang tersebar berkeliaran di ruang terbuka. Tidak ada jejak zombie di gedung stasiun di dekatnya. Jumlah zombie di sini lebih sedikit dari yang diperkirakan. Kembalikan Xiao Xiao dan lanjutkan perintah untuk bergerak maju. Tim perlahan mendekati pompa bensin.
Prajurit kerangka itu naik dan menjatuhkan semua zombie ke tanah. Wu Heng berjalan mengitari pompa bensin dan memeriksa situasi sekitarnya. Ada 6 tangki bahan bakar di SPBU, termasuk 4 untuk bensin dan 2 untuk solar. 2 mobil masing-masing menempati 1 tangki. Pengemudinya jelas-jelas telah menjadi zombie dan langsung dibunuh oleh kerangka. Wu Heng mendatangi tangki minyak dan melihatnya. Seluruh tangki minyak tidak lagi berfungsi, dan tidak ada minyak yang dipompa keluar bahkan ketika sudah digunakan. Apa yang harus saya lakukan? Li Yahong berkata, kita harus mengeluarkannya dari sumur minyak. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan linggis dari kompartemen truk dan membuka paksa penutup lubang gat di platform semen. Bau menyengat langsung keluar. Mengenakan topeng, Li Yahong mengambil sendok ekstra panjang yang dilasnya dengan batang besi dan kaleng besi, lalu merenggangkannya. Ambil sesendok besar bensin dan tuangkan dengan hati-hati ke dalam tong minyak terdekat. Ini, jika Anda tidak mengetahui cara ini, Anda sebenarnya tidak tahu cara mendapatkan bensin dari SPBU. Li Yahong mulai memancing minyak. Gerakannya sangat lambat. Wu Heng memasuki gedung stasiun terdekat untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dia rampas. Di konter, Anda bisa melihat sosis panggang dan oden, tapi sudah berjamur dan berbulu. Barang-barang lainnya di rak masih kosong, jadi pasti ada orang yang selamat yang pernah ke sana sebelumnya. Tidak ada yang perlu dicari, jadi saya melihat sekilas dan kembali keluar. Perintah kerangka untuk membantu Li Yahong terus menghasilkan uang. Ember pertama sudah penuh, jadi dia mengambil ember kedua dan mengisinya. Saya sibuk sampai sore, dan kemudian saya merasa ada yang sedikit berbeda. Hampir penuh. Li Yahong berdiri dan menutup kembali tutup sumur minyak. Para prajurit kerangka bekerja sama untuk mengembalikan tong bensin ke sepeda roda 3. Bodi mobil mulai terjatuh ke samping. Tidak ada jalan lain, Wu Heng hanya bisa membiarkan beberapa kerangka mendorong sepeda roda 3 menuju lokasi komunitas. Bensin ini cukup untuk digunakan Li Yahong dan yang lainnya untuk sementara waktu. Kembalilah ke lingkungan sekitar dan kirim Li Yahong kembali ke bengkel mobil. Wu Heng juga kembali ke gedung komunitas. Biarkan para skeleton kembali ke atap untuk berlatih sementara dia menuju ke kota Blackstone. Pasar gelap, Wu Heng dan Basen, mengenakan jubah tebal, naik ke lantai 2. Setelah menunjukkan lambangnya, dia dibawa ke ruangan terpisah. Seorang pria paruh baya berjanggut berjalan mendekat di belakang, memegang kotak kayu datar di tangannya. Tuan, ini barang yang Anda titipkan. Kotak kayu itu diletakkan di atas meja dan didorong ke depannya. Wu Heng membukanya, memperlihatkan sebuah buku yang sangat tua di dalamnya. Medan Perang Mayat, deskripsi, dalam jarak maksimum 60 kaki dari perapal mantra, suntikkan tulang atau sisa-sisa makhluk dengan kekuatan hidup palsu yang kotor, dan panggil mereka menjadi makhluk undead pengejaan tulang, transformasi kerangka, manipulasi mayat, transformasi zombie. Keterampilan ini melepaskan maksimal 80% kekuatan spiritual pengguna untuk memastikan bahwa roh tidak akan habis. Melihat buku keterampilan dan pengenalan, Wu Heng langsung merasa senang. Akhirnya datang. Benar, efisiensi konsorsium lambang ular lebih tinggi daripada efisiensi asosiasi. Tamu, Anda juga perlu membayar sisa 72 koin perak untuk biaya perolehan dan transportasi. Pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum. Terlihat klien yang memesan kali ini sangat puas. Basen, berikan aku uangnya. Basen mengeluarkan kantong uang dan menyerahkannya langsung ke tangan pihak lain. Pria itu menuangkan koin perak dan menghitung jumlahnya. Tamu, apakah Anda memerlukan bantuan? Untuk saat ini sudah hilang. Wu Heng berdiri dan berjalan keluar. Pria paruh baya itu mengikuti di belakangnya, berjalan ke tangga, dan melambaikan tangan. Wu Heng berada di lantai pertama, berbaur dengan kerumunan dan berkeliaran di antara kios-kios. Pasar gelap masih sangat ramai, menjual segala macam barang aneh dan aneh. Ada beberapa hal yang merupakan bagian tubuh dari berbagai binatang ajaib.
Ini memberi kesan bahwa jika alkimia tidak dikembangkan, semua orang di dunia ini sudah lama mati. Setelah berputar-putar, Wu Heng merasa aneh bahwa pria berjubah hitam yang menjual kain kafan dan toples organnya sendiri tidak ada di kios itu. Terjual habis. Atau mungkin dia mengubah posisinya. Saya ingin terus melihat barang bagus apa yang dia jual, tetapi saya tidak dapat menemukan apapun yang tampak seperti kiosnya setelah melihat-lihat. Setelah berkeliling sebentar dan tidak menemukan sesuatu yang berguna, saya membawa Basen kembali ke kota Blackstone. Kembali ke kediaman Anda dan tutup pintunya rapat-rapat. Keluarkan buku keterampilan dan mulailah membolak-baliknya. Dunia zombie. Di sebelah barat rumah sakit kedua. Malam suram, angin sepoi-sepoi membawa bau amis. Langkah kaki yang padat perlahan-lahan mendekat, dan suara gemuruh yang menusuk hati bergema di seluruh langit malam. Bangunan komersial di atas meja putar. Keempat orang yang selamat sedang bersandar di jendela, memandangi zombie di bawah dengan ngeri. Jalanan sejauh mata memandang dipenuhi mayat-mayat yang padat. Sial, kenapa banyak sekali zombie? Apa yang terjadi? Seorang pria paruh baya berkata sambil menelan dan meludah. Itu, apakah mereka bermigrasi? Kata yang lain. Bagaimana zombie mengetahui hal ini kecuali ada sesuatu yang membimbing mereka? Begitu dia selesai berbicara, orang lain berkata, apakah yang di belakang adalah zombie berkepala besar yang disebutkan di radio, jenis zombie cacat yang dapat memerintah zombie biasa? Beberapa orang melihat ke kejauhan dan melihat zombie berkepala besar perlahan maju, dikelilingi oleh sekelompok zombie. Itu benar. Seseorang menelan ludah dan berkata seolah-olah dia tiba-tiba terbangun, itu adalah zombie berkepala besar yang melarikan diri dari rumah sakit kedua melalui radio. Arah yang dituju juga ke rumah sakit kedua. Orang lain juga membuka mata lebar-lebar dan melihat ke bawah dengan ngeri. Pada saat ini, zombie berkepala besar di kejauhan tiba-tiba melihat ke jendela dan meraung ke arah gedung komersial. Kelompok mayat mulai mengeluarkan suara seperti mendidih. Kemudian, dia bergegas menuju gedung di depannya seperti orang gila. Ekspresi wajah keempat orang yang selamat berubah drastis. Cao, ayo lari cepat. Bab 79, sayang, kamu tidak mengerti. Hari berikutnya, setelah sarapan, Wu Heng melewati gerbang dan menuju ke dunia zombie. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang istimewa tadi malam, dia langsung turun dengan kerangka itu. Biarkan Xiao Xiao keluar dan biarkan dia bermain sendiri. Wu Heng berjalan langsung menuju tumpukan zombie. Mayat yang belum ditransformasikan bertumpuk di sini, membentuk lereng di tengah dua bangunan. Itu juga merupakan dunia zombie dan profesi ahli nujum, yang memungkinkan dia menerima mayat dan orang mati. Jika tidak, lingkungan seperti api penyucian di depan Anda dapat membuat orang takut sampai mati. Pegang tongkatnya dan langsung lepaskan skill yang baru dibuka, Battlefield of the Dead. Pada saat skill dilepaskan, lingkaran cahaya abu-abu putih menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh dan menyapu mayat yang bertumpuk di sampingnya. Hulala gelombang. Detik berikutnya, daging dan darah mayat mulai berjatuhan. Tengkorak perlahan naik dari tumpukan mayat. Kakinya tidak stabil dan dia terguling menuruni lereng gunung mayat. Berdiri dengan goyah dan masuk ke kondisi siaga. Wu Heng juga memasuki kondisi kosong setelah menyelesaikan perapalan mantra. Sepertinya saya telah memasuki masa bijak, pikiran saya kosong dan saya tidak ingin memikirkan apapun. Ini seharusnya disebabkan oleh fakta bahwa 80% kekuatan mental dikonsumsi dalam deskripsi skill. Tetapi efeknya sangat efisien. Melihat kerangka yang berdiri itu lagi, dia menghitung dengan kasar. Lebih dari 300 dan hampir 400 kerangka dapat berdiri pada satu waktu, mengubah sekitar seperempat tumpukan mayat. Menurut Book of the Dead, transformasi normalnya hanya sekitar 100. Sepertinya kekuatan mental saya memang sedikit lebih tinggi. Pergi ke sana, perintah Wu Heng. Kerangka yang berdiri itu berjalan ke samping. 1 pedang dan 2 pedang, berikan mereka senjata. Dengan 1 pedang dan 2 pedang,
dia mengikuti perintah tersebut dan mulai mengeluarkan pisau dapur dan membagikannya kepada prajurit kerangka yang datang. Wu Heng meminum 2 botol ramuan psikoaktif dan duduk di samping untuk beristirahat sebentar. Kemudian dia terus melepaskan Dead Skeleton Field. Kali ini, hanya lebih dari 100 skeleton yang berdiri dan masuk ke dalam antrian. Sulit untuk merasakan dengan jelas seberapa banyak kelebihan energi mental yang Anda miliki. Sepertinya setelah istirahat singkat, saya belum banyak pulih. Wu Heng duduk di samping, melihat kitab orang mati, menunggu pemulihan kekuatan mentalnya, dan kemudian melepaskannya dari waktu ke waktu. Meningkatkan jumlah konversi. Apapun yang terjadi, ini akan jauh lebih cepat daripada mentransformasikannya satu persatu. Sore harinya, Li Yahong mengirimkan tombak besi. Karena penumpukan persediaan selama 2 hari, lebih dari 240 dikirimkan hari ini. Wu Heng juga melihat sekilas, lalu mengambil kerangka itu untuk mengambil makanan. Saat kantong gandum dan kaleng diturunkan, wajah Li Yahong masih dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan, dan matanya sedikit cerah. Radio dapat berkomunikasi dengan dunia luar dan juga dapat mendengar situasi di beberapa tempat. Makanan adalah sumber daya yang langka di tempat berkumpulnya para penyintas. Bahkan stasiun utama mempopulerkan identifikasi rumput dan sayuran liar yang dapat digunakan untuk memuaskan rasa lapar. Saat ini, tempat berkumpul kecil saya mungkin bukan tempat berkumpul terkaya, namun tetap tidak ada kekhawatiran tentang makanan dan minuman. Mungkin dalam beberapa hari, berat badan mereka akan bertambah beberapa kilogram. Rencana awalnya adalah menukar makanan dari Wu Heng, kemudian memodifikasi mobil dan pergi ke tempat berkumpulnya korban terdekat. Tetapi sekarang, semua orang mulai bimbang. Beberapa orang takut pada Wu Heng, orang yang dapat mengendalikan begitu banyak kerangka, dan merasa lebih aman bekerja di bawah perlindungannya serta makan dan minum. Itu membuat sulit untuk membuat pilihan. Terima kasih banyak. Li Yahong mengucapkan terima kasih dengan tulus. Anda harus mempercepat kemajuan kesepakatan yang telah disepakati, kata Wu Heng juga. Li Yahong mengangguk, lalu melanjutkan, saya ingin menerima beberapa orang yang selamat di sekitar. Wu Heng meliriknya. Dia tidak keberatan menerima para penyintas, karena ada lebih banyak orang yang bisa diajak bekerja sama. Tetapi Li Yahong dan yang lainnya harus membagikan banyak makanan. Bisakah kamu mengendalikan begitu banyak orang? Tidak semua orang mau mematuhi aturan sekarang. Wu Heng mengingatkan, itu dekat saja. Jika ada yang bisa datang, aku akan membawanya masuk sementara. Oke, saya tidak keberatan. Keduanya mengobrol sebentar, dan Li Yahong kembali membawa makanan. Wu Heng juga kembali ke komunitas, mempelajari keterampilan sebentar, dan kemudian kembali ke kota Blackstone terlebih dahulu. Sore, kota Blackstone. Begitu Wu Heng keluar dari area keramaian, dia melihat Yuli memegang skone di tangannya dan makan sambil berjalan. Melihat Wu Heng, dia melambaikan tangannya dari kejauhan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Wu Heng. Mau mencarimu, apa yang kamu lakukan? Tanya Yuli. Aku harus pergi ke toko. Tidak apa-apa, ayo pergi dan aku akan pergi bersamamu. Disinilah saya datang untuk menghasilkan uang lagi. Keduanya berjalan menuju jalan komersial bersama. Wu Heng membeli lebih dari 20 botol ramuan psikoaktif di toko Antlers dan meminta Basen untuk memegangnya di pelukannya. Yuli memandangnya dengan rasa ingin tahu. Bertanya, mengapa Anda membeli begitu banyak obat? Wu Heng tidak mau berpartisipasi dalam misi dan tidak melakukan penelitian sihir apapun. Dia penasaran, kenapa dia membeli begitu banyak ramuan. Minumnya tidak sebaik air, dan tidak sebaik teh hitam di kediamannya. Dibeli untuk orang lain. Oh, kamu orang yang baik. Kamu sama sekali tidak seperti ahli nujum. Kamu harus menjadi pendeta dan berdoa untuk orang-orang setiap hari. Itu hanya sebuah profesi. Baik atau buruknya tergantung orangnya. Hei gelombang. Yuri tiba-tiba meraihnya, menunjuk ke depan dan berkata, apakah itu kaptennya? Dan Tulisa.
Wu Heng melihat ke arah yang dia tunjuk, dan melihat Kapten Alteluk dan Kapten tim kedua Tulisa berjalan berdampingan di jalan. Tak satu pun dari mereka mengenakan baju besi dan berpakaian normal. Mereka sangat dekat, mengobrol dan tertawa tentang sesuatu. Tim Yuri mengulurkan tangannya untuk menyapa. Wu Heng menutup mulutnya yang berminyak dan berkata, "Jangan berteriak. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menutup mulutku? Jangan tunda urusan penting Kapten. Apa masalahnya?" Wu Heng meliriknya dan berkata, "Kamu akan memahami cinta ketika kamu besar nanti." Yuli tertegun sejenak, lalu berkata dengan heran, "Kamu bilang mereka. Tidak bisakah kamu melihat ini? Aku bisa melihatnya sekarang." Yuri berkata tiba-tiba, "Ayo pergi ke sini dan kembali untuk makan malam." Bagus. Mereka berdua berjalan membentuk lingkaran kecil, menghindari dua kapten yang sedang berbicara dan tertawa di kejauhan, dan berjalan menuju kediaman mereka. Keesokan harinya, dunia zombie. Wu Heng berdiri di depan tumpukan mayat dan mulai melepaskan keterampilannya. Bukaan energi abu-abu putih bergoyang, dan setiap kerangka perlahan berdiri. Perasaan mengosongkan otaknya muncul lagi, membuat Wu Heng merasa sedikit lelah. Mengeluarkan beberapa botol obat dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Setelah bersendawa, terus lepaskan Dead Corpse Battlefield untuk mengubah semua mayat yang tersisa. Gunung mayat semuanya telah berubah menjadi kerangka. Dipadati orang, mereka memenuhi ruang terbuka di tengah gedung. Setelah pedang 1 dan pedang 2 selesai membagikan senjata, Wu Heng melakukan perhitungan kasar dan menemukan bahwa jumlahnya hampir 2056. Ini dapat dianggap sebagai tim besar. Tentara kerangka ini akan muncul di dekat kota Blackstone. Itu bisa membuat orang-orang di balai kota tetap terjaga di malam hari. Tentara kerangka miliknya telah mengambil prototipe. Tepat ketika Wu Heng berencana mengeluarkan kerangka itu untuk melawan monster dan meningkatkan. Xiao Xiao melayang kembali dari kejauhan dan berteriak, "Paman, ini tidak baik, ada banyak zombie yang datang." Babak 80, kembali untuk membalas dendam pada zombie berkepala besar. Berapa banyak zombie yang ada di sana? Wu Heng melirik kerangka di komunitas. Berapa banyak lagi yang bisa saya miliki? Di mana kamu melihatnya? Wu Heng masih bertanya. Ada banyak sekali zombie di tokoku. Wu Heng tidak terlalu peduli padanya. Selain pergi keluar untuk membersihkan zombie, dia selalu membiarkannya berjalan-jalan sendirian. Kalau tidak, itu hanya bermain dengan beberapa anjing kerangka. Bagaimanapun, tidak ada bahaya bagi satu hantu saja. Biar ku lihat. Xiao Xiao masuk ke dalam tubuh, dan gambar itu segera muncul. Jalan sempit sudah dipenuhi zombie yang padat. Dia dipimpin oleh sederet zombie, dengan beberapa peralatan besi seperti sekop dan pisau tergantung di tubuh mereka, membuat suara gemerincing saat mereka berjalan. Dan di belakang mereka, ada sekelompok mayat yang mengikuti setelah diganggu oleh suara tersebut. Sial! Wu Heng juga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Kenapa begitu banyak mayat yang tertarik dengan cara ini? Saya baru saja mengumpulkan begitu banyak kerangka. Sebelum saya dapat meningkatkan, apakah saya akan menghadapi begitu banyak zombie? Teruslah menghidupkan kembali kejadian tadi dalam pikiranku. Di tengah kelompok mayat, Wu Heng melihat sosok yang dikenalnya. Kepala besar dan berlebihan, bergerak sangat lambat, dan bergetar dari waktu ke waktu karena beban kepala. Benarkah ia kembali untuk membalas dendam? Wu Heng memiliki ingatan yang mendalam tentang zombie berkepala besar ini. Dia adalah zombie cacat yang mengendalikan zombie dari luar rumah sakit. Menurut Li Yahong, mereka disebut zombie komandan dan dapat mengendalikan sejumlah zombie. Tetapi kelompok mayat yang dilihat Xiao Xiao jauh melebihi jumlah yang bisa dikendalikan oleh zombie berkepala besar. Ia mengendalikan beberapa zombie untuk membuat kebisingan dan membawa zombie ke sini. Kecerdasan ini tidak rendah. Gunakan metode ini sebenarnya. Dia melepaskan Xiao Xiao lagi dan berkata, "Pergi dan telepon Li Yahong dari bengkel mobil." Oh, baiklah. Xiao Xiao berbalik dan terbang menjauh dari sini. Segera,
Suara Li Yahong datang dari interkom, apakah kamu mencari saya? Walkie-talkie memiliki jarak bicara, mereka tidak dapat menghubungi komunitas dari bengkel mobil. Baiklah, tunggu aku di luar komunitas. Bagus. Di luar komunitas, Wu Heng bertemu dengan Li Yahong yang mengenakan sarung tangan pelindung tenaga kerja dan celemek di depan tubuhnya. Sepertinya dia sedang bekerja, dia dipanggil. Wu Heng berjalan mendekat dan berkata langsung, zombie berkepala besar yang kita lepaskan terakhir kali ada di sini bersama sekelompok mayat. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Li Yahong tiba-tiba menjadi serius. Bagaimana mungkin? Ini pertama kalinya saya mendengar tentang zombie yang membalas dendam. Kita akan pergi ke toko perak Fu Heng di timur. Ini akan memakan waktu sekitar setengah jam. Anda bisa melihat mayat dari atas gedung. Li Yahong benar-benar panik, tangannya sedikit gemetar, dekat sekali. Pada saat yang sama, saya diam-diam mengutuk kesialan saya. Setelah beberapa hari makan, sekelompok mayat datang. Berbalik, dia ingin kembali dan bersiap untuk melarikan diri. Kemudian dia memikirkan Wu Heng, dan segera berbalik dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, minta orang-orangmu menyiapkan tong bensin. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Jika zombie tidak bisa dihentikan, aku akan memberimu waktu untuk melarikan diri. Evakuasi secara terus-menerus juga sangat berbahaya. Kemacetan jalan, mayat akibat mengemudi, dan beberapa zombie yang cacat merupakan potensi bahaya. Jadi, sebisa mungkin usahakan untuk tidak melakukan evakuasi secara membabi buta. Tetapi tidak ada cara lain, jadi setelah memikirkannya, dia langsung setuju, oke, saya akan bersiap sekarang. Bumi sedikit bergetar, dan suara langkah kaki yang padat dan kacau terdengar semakin dekat. Di jalan yang beruap, kerumunan mayat mendekat. Melihatnya dengan mata kepala sendiri masih berbeda dari sudut pandang kecil. Mayat-mayat itu sangat padat, setidaknya berjumlah ribuan. Wu Heng melirik kerangka di depannya dan terdiam. Apakah Anda beruntung atau tidak beruntung? Untungnya, semua mayat telah diubah sebelum gerombolan mayat datang. Sayangnya, gerombolan mayat datang tepat setelah transformasi. Bukankah dia baru saja memusnahkan semua prajurit kerangkanya lagi? Berdiri di sini, kamu di sini, Wu Heng mulai menyesuaikan posisi kerangka itu. Tombak ke depan. Suas-huas-hua. Semua tombak menghadap ke depan. Wu Heng juga berdiri di belakang tim, menunggu mayat mendekat dari kejauhan. Atap bangunan tempat tinggal. Dua pria sedang berbaring di atap gedung dengan wajah pucat, menunduk hati-hati. Keduanya adalah orang yang selamat dari pusat kebudayaan utara. Mereka menemukan bahwa hanya ada sedikit zombie di sini, jadi mereka datang untuk mencari perbekalan, tetapi mereka tidak menyangka akan menemukan apapun ketika mereka tiba. Jadi dia terjebak di sini. Meskipun zombie tidak menyadarinya, ada zombie yang padat di bawah, dan bau amis yang menerpa wajah mereka masih membuat orang merasa tegang. Semua zombie bergerak ke arah yang sama, seperti tim yang terorganisir dan disiplin. Mereka berkata, bagaimana bisa aman di sekitar sini? Tanpa diduga, semua mayat berkumpul. Ada apa dengan zombie-zombie ini? Kenapa mereka semua menuju ke arah yang sama? Seorang pria berjanggut menatap sekelompok mayat di bawah. Apakah ada tempat berkumpul? Zombie akan menyerang tempat berkumpulnya manusia. Orang lain sedikit lebih muda dan mengenakan kacamata berbingkai hitam. Saya ingat ada orang yang selamat di bengkel mobil di sini. Bukannya itu menarik begitu banyak orang? Lanjut pria berkacamata. Tidak, lihat apa yang ada di sana. Kenapa terlihat seperti sekumpulan tulang? Melihat ke arah zombie. Di ujung pemandangan, ada sekelompok kerangka yang jumlahnya tidak kalah banyaknya dengan zombie. Pegang senjata dan hadapi zombie. Sial, zombie belum terpecahkan. Dan sekelompok kerangka muncul lagi, apa yang terjadi di dunia ini? Di jalanan, sekelompok mayat melangkahi mobil yang jatuh dan jatuh ke dalam keadaan gila. Hah, gelombang. Halo,
Sambil mengaum, dia mulai menyerang ke depan. Kawanan mayat, seperti banjir yang menyebar, langsung memenuhi seluruh jalan, menyerbu ke arah sekelompok kerangka dengan gigi dan cakar terbuka. Suara berlari terdengar kacau, dan suara gemuruhnya memekakkan telinga. Bau amis menyebar ke sekeliling. Wu Heng melihat ke depan dengan wajah serius. Ketika mayat-mayat itu mendekat, dia melepaskan teknik gemuk seperti biasa. Kemudian lemparkan sumber api. Hah, gelombang api membubung dan langsung menenggelamkan zombie di depannya. Lebih banyak zombie menghindari sumber api tepat di depan dan menerkam tim kerangka dari kedua sisi. Boom, gelombang bang. Kelompok mayat menghantam kelompok kerangka seperti gelombang besar. Kerangka di baris pertama terlempar ke tanah dan langsung ditenggelamkan oleh kelompok mayat tersebut. Tim kerangka juga mulai melawan. Tombak dan pisau dapur terus menusuk dan menebas, membunuh semua zombie. Wu Heng berdiri di belakang dan melepaskan panah sihir untuk membunuh zombie. Mayat-mayat itu mulai memanjat tembok, seperti pilar berbentuk manusia yang didirikan, dan menabrak barisan kerangka dengan keras. Kedua belah pihak mulai terlibat dalam pertempuran sengit. Anggota badan patah, tulang patah, darah dan kepala beterbangan di langit, berceceran di dinding di kedua sisi. Di tengah pertempuran sengit, Xiao Xiao terbang kembali dari sisi zombie. "Paman, kami menemukan monster berkepala besar itu." Setelah mengatakan itu, dia langsung masuk ke tubuh Wu Heng. Berbagi layar. Di sebuah gedung di kejauhan, zombie berkepala besar berdiri di dekat jendela dan melihat keluar. Ada lebih dari selusin zombie di ruangan itu. "Jadi, kamu di sini." Wu Heng melihat ke atap di satu sisi, lalu menunjuk ke bangunan tempat tinggal di kejauhan. Babak 81, terlalu sulit bagi manusia untuk hidup. Pabrik perbaikan mobil Xiaodong. "Saudari Hong, semuanya sudah dikemas dan kamu bisa pergi kapan saja." Wang Ke berlari dengan cepat, wajahnya sedikit merah karena gugup dan sibuk. Li Yahong melirik ke arah komunitas dan berkata, "Jangan terburu-buru, tunggu saja." Qiangzi berjalan di belakangnya dan berkata, "Jangan menunggu lebih lama lagi. Ada begitu banyak zombie yang bisa dibunuh hanya dengan berdiri di sana berhari-hari. Ayo pergi." Orang-orang lainnya juga melihat ke arah Li Yahong. Cara hidup manusia saat ini adalah menghindari zombie, tetap hidup dan menunggu peluang. Hindari konflik langsung dengan zombie. Zombie biasa sudah sulit untuk dihadapi, apalagi gerombolan zombie saat ini. Orang yang mengendalikan kerangka itu tidak berencana untuk pergi, dan tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengatasinya, tetapi mereka masih punya waktu untuk pergi sekarang. "Saudari Hong, bukankah Raja Yama mengatakan bahwa kita tidak akan dibutuhkan di masa depan? Lebih baik pergi dari sini dulu. Menurutku kecil kemungkinan kita bisa menghentikan zombie." Pria lain yang memakai topi juga menasihatinya. Dia terlihat lebih tua, tapi dia masih memanggilnya Sister Hong. Li Yahong masih melihat ke arah pertempuran, berpikir sejenak, dan berkata, "Dengar, jika kita pergi sekarang, kita mungkin kehilangan sumber makanan, dan hidup mungkin akan lebih sulit saat itu. Tunggu sebentar lagi, jika para zombie ingin meraih kemenangan, ayo bawa orang itu bersama kita." Semua orang mengerutkan kening, tapi tidak banyak bicara. Karena Li Yahong ingin menunggu, mari kita lihat. Tetapi menilai dari jumlah zombie saat ini dan zombie baru yang diperkenalkan dalam pertempuran, tingkat kemenangan pihak kerangka tidaklah tinggi. Evakuasi mungkin sudah pasti. Beberapa orang turun lagi dan terus memperkuat mobil untuk melihat apa lagi yang bisa dilakukan. Medan perang utama. Mayat-mayat itu seperti ombak, menghantam kam kerangka berulang kali. Mereka berkerumun dan saling mencabik-cabik, menginjak tubuh di depan mereka, melambaikan cakar tajam mereka, dan menerkam musuh. Tim kerangka juga terus mengayunkan senjatanya, menebas dan menusuk mayat-mayat yang bergegas berulang kali, membunuh para zombie. Kerangka besar itu mengayunkan lengannya dari sisi ke sisi seperti pendulum, membuang zombie di sekitarnya. Anjing kerangka dan kucing kerangka juga berlari cepat di antara tim kerangka,
menyeret zombie ke dalam tim dan menggigit leher dan kepala mereka. Seluruh medan perang telah menyebar dari pertempuran di depan hingga tim kerangka yang besar. Tengkorak di barisan depan kewalahan oleh mayat-mayat itu. Di celah tersebut, Anda juga dapat melihat kerangka berjuang untuk melawan. Tidak hanya mayat yang dibawa oleh zombie berkepala besar, tetapi juga zombie yang tertarik selama pertarungan. Semakin keras suaranya, zombie di sekitar juga berkumpul di sini. Wu Heng mengangkat tangannya untuk melepaskan panah sihir dan semprotan asam dan melirik ke bangunan tempat tinggal di kejauhan. Di sana masih tenang, dan Anda bisa melihat zombie berkepala besar berdiri di belakang jendela dan zombie biasa berjaga di luar gedung. Kerangka mati dengan cepat. Ini membuat Wu Heng mulai khawatir. Jangan terbalik. Situasi di medan perang memaksanya untuk mengubah rencananya untuk sementara. Jika dia terus diseret seperti ini, kemungkinan besar dia juga akan berada dalam bahaya. Setelah memikirkannya, dia segera mengeluarkan pistolnya dan menarik pelatuknya. Bang gelombang. Suara tembakan masih memekakkan telinga di tengah suasana bising. Setelah tembakan, kerangka dengan mata menyala dengan api biru muncul di tepi atap di kedua sisi. Memegang ember plastik berisi cairan di tangannya. Melihat situasi di bawah, dia melemparkannya langsung ke atap gedung. Bang 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 gelombang. Ember plastik menabrak sekumpulan mayat. Sejumlah besar zombie terjatuh ke tanah, dan cairan dalam ember plastik pecah terciprat kemana-mana. Bau bensin yang menyengat langsung memenuhi area sekitar. Zombie-zombie tersebut terlempar dari punggungnya setelah dipukul, dan mulai berkumpul menuju dinding di kedua sisi, mencoba berkumpul dan memanjat dinding luar. Ember plastik masih dibuang, setelah sekitar 5 atau 6 ember. Kerangka di atap sekali lagi mengeluarkan botol kaca berisi potongan kain dan menyalakannya, dan api menyulut potongan kain tersebut. Kemudian buang ke arah posisi tong bensin yang rusak. Bang gelombang boom. Molotov jatuh ke tanah dan pecah, langsung menyulut api. Nyala api dengan cepat menyebar ke kedua sisi, dan gelombang api membubung setinggi lebih dari 2 meter. Sebagian besar zombie tertutup api, meronta dan mengaum, tenggelam oleh api dan berubah menjadi abu. Tetapi segera, serangan kelompok zombie disesuaikan. Kelompok mayat mulai bubar, menghindari beberapa posisi terbakar, dan terus bergerak maju. Zombie mengaum dan gelombang api melesat ke langit. Mobil-mobil yang ditinggalkan meledak satu demi satu di bawah tembakan, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tetapi api masih memainkan peran pemblokiran yang sangat baik. Zombie tidak lagi berkumpul sebanyak itu, dan kerangka itu merangkak keluar dari tumpukan mayat dan terus menebas zombie yang datang. Atap bangunan di kejauhan. Pria paruh baya berjanggut dan pria berkacamata, tubuh mereka kaku, memandang pertempuran di kejauhan dengan terkejut. Awalnya, saat aku melihat zombie menyerang kerangka itu, meskipun aku terkejut, aku hanya merasa seperti ada dua makhluk dari dunia bawah yang sedang bertarung. Jika anjing menggigit anjing, kedua belah pihak akan mati secara bersamaan. Tetapi ketika saya melihat ke bawah, perlahan-lahan saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Zombie mulai membagi kekuatan mereka, beberapa menyerang secara langsung, sementara yang lain memilih memanjat atau menggunakan tangga untuk menyerang bagian dalam kerangka. Rangkaian operasi ini membuat mereka berdua tercengang. Para zombie sebenarnya mulai menggunakan taktik. Pada saat yang sama, hal ini juga menegaskan gagasan bahwa zombie akan menang. Skeleton sendiri berada pada posisi yang kurang menguntungkan secara numerik, dan kegagalan hanyalah masalah waktu. Namun saat melihat kerangka melemparkan drum minyak dan bom molotov dari atap, keduanya semakin terkejut. Sial, tengkorak itu juga punya rencana cadangan. Pria berkacamata itu berseru, ini bukan taktik, tapi strategi, bukan? Apa yang sedang terjadi? Kiamat telah terjadi selama beberapa waktu, dan alasan utama mengapa manusia masih bisa hidup adalah karena zombie-zombie ini memiliki sedikit kecerdasan. Perilaku dan metode serangan lebih seperti binatang yang terdegradasi.
Manusia secara bertahap menemukan beberapa cara untuk menghadapi zombie. Tetapi sekarang tampaknya mereka masih meremehkan kekuatan benda-benda ini. Kamu bisa membuat senjata sendiri, kerangka ini agak menakutkan. Pria berkacamata menelan busanya dan melanjutkan, bisakah kita benar-benar bertahan hidup di dunia ini? Siapa tahu, kita harus lebih berhati-hati, ambil kembali informasi ini, beritahu stasiun utama, dan minta mereka berhati-hati terhadap monster seperti kerangka. Bagus. Di depan bangunan tempat tinggal di belakang zombie. Lebih dari 20 zombie menjaga pintu gedung dengan gelisah. Dari waktu ke waktu, dia akan tertarik dengan suara ledakan di kejauhan, menderu, lalu dengan cepat terdiam, dan kembali ke posisinya di pintu masuk gedung. Tiba-tiba, di ruang terbuka di depan koridor, sesosok tubuh perlahan muncul dari udara tipis. Rangka besi berwarna abu-abu, separuh badannya ditutupi kain linen yang sudah menguning dan compang camping. Zombie di sekitar tercengang. Detik berikutnya, dia meraung marah dan bergegas maju. Bang gelombang, mengayunkan pukulan lurus, kepala dan rongga mata zombie pertama meledak, dan tubuhnya terbang mundur, menjatuhkan zombie di belakangnya. Baudong dengan cepat bergegas ke koridor. Dua anjing cacat, memamerkan gigi dan mengaum, melompat turun dari tangga dan bergegas ke arah mereka. Tinjunya bergetar hebat, dan anjing cacat itu menabrak dinding di belakang dan terjatuh lemas. Baudong segera datang ke kamar. Dia menendang pintu hingga terbuka dengan keras. Melihat zombie berkepala besar yang dikelilingi oleh lebih banyak zombie.